Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back with Miss Alja. How are you today? I hope everything is good, alright? Ya, Miss Elda harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Okay, to start our lesson today, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di video kali ini bisa lebih menambah pemahaman kalian dan kalian bisa merefleksikan materi kali ini di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi tetap disimak ya anak-anak. Untuk chapter kita, We Love What We Do, kita akan membahas mengenai sebuah teks. Nah, di kelas kalian, kelas 7 di semester 2 ini, yang akan kita pelajari yaitu teks deskriptif. Selanjutnya. Nah, sebelumnya Miss akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan kebahasaan dalam informasi teks deskriptif. Yang kedua, peserta didik memahami penggunaan pola simple present tense dalam teks deskriptif. Yang ketiga, peserta didik dapat menilai teks deskriptif terkait dengan deskripsi orang dengan sangat pendek dan sederhana setelah membaca teks deskriptif sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat membuat teks deskriptif yang mendeskripsikan seseorang dengan sangat pendek dan sederhana melalui gaya bahasanya sendiri. Selanjutnya kita mulai mengenai definition of descriptive text atau pengertian teks deskriptif. Descriptive text is a text that describes something, a person or people, an animal, and a place. Nah, jadi apa sih itu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, Miss? Yaitu bisa tentang sesuatu berupa benda, seseorang, hewan, atau suatu tempat. Gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada purpose atau tujuan. Yang kedua ada generic structure atau struktur generiknya. Dan yang ketiga ada language feature atau unsur kebahasaan yang akan kita gunakan dalam membuat atau mempelajari teks deskriptif. Selanjutnya kita masuk ke purpose. Nah, tujuan dari teks deskriptif itu apa sih? Nah, teks deskriptif itu bertujuan to describe about something or describe about person, thing, animals, or place in specific. Kayak gitu. Jadi untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa yang dijelaskan? Yaitu dapat menggambarkan berupa orang, benda, hewan, atau tempat yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada generic structure. Nah, di generic structure ini yang pertama ada identification, yaitu to introduce what we will be described, kayak gitu. Jadi di identification di sini kita mau memperkenalkan atau membuat sesuatu kalimat yang akan kita jelaskan nantinya. Jadi ini tuh masuk ke identification. Yang kedua ada description. Description that consists of parts, qualities, or characters and etc. Jadi di description ini nantinya berisi penjelasan-penjelasan atau gambaran-gambaran detail tentang apa yang akan kita jelaskan nantinya. Nah, di description ini bisa memuat satu paragraf atau bisa lebih dari satu paragraf. Tetapi karena kalian ini masih di kelas 7, kita akan membuat teks deskriptifnya ini masih sangat sederhana. Mungkin hanya ada 2 paragraf saja. Selanjutnya ada language feature. Nah, di language feature ini atau unsur kebahasaan, apa saja unsur kebahasaan yang akan digunakan di dalam teks deskriptif?
Yaitu yang pertama kita ada pronoun atau kata ganti. Misalnya ada kata ganti she, ada kata ganti he, ada kata ganti they, kayak gitu. Anak-anak masih ingat kan? Jadi tetap dipelajari ya. Kayak gitu. Berikutnya ada penggunaan have sama has, kayak gitu. Ada penggunaan adjektif juga atau kata sifat. Contohnya ada beautiful, ada fun, ada handsome, terus ada apa lagi ya? Ada gorgeous, kayak gitu. Selanjutnya ada tenses in simple present tense, kayak gitu. Jadi gimana nih anak-anak, sudah dapat gambaran terkait teks deskriptif? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, jika kalian nanti sudah paham mengenai teks deskriptif, nah sekarang kita coba untuk buat contoh describing people-nya, gitu. Apa sih sebenarnya mind mapping di sini? Di sini kan Miss Ella sudah membuat sebuah mind mapping. Nah, mind mapping ini merupakan peta pemikiran atau bisa disebut dengan kerangka berpikir. Nah, bisa dibuat dulu kira-kira apa yang akan kita tulis atau masukkan dalam tulisan kita nanti. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, di sini kan Miss Ella sudah mengambil contoh atau poin mengenai describe people. Nah, di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ada characters, lalu ada job, lalu selanjutnya ada physical appearance, kayak gitu. Nah, di characters ini nanti bisa berupa kata sifat. Nah, kata sifatnya itu bisa berupa apa saja? Misalkan ada kind, terus ada pretty, ada gorgeous, ada humble, kayak gitu. Nah, di job ini itu nanti juga ada banyak macamnya tentunya. Misalkan pekerjaannya sebagai dokter, sebagai farmer, sebagai teacher, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada physical appearance atau tampak fisiknya seseorang, kayak gitu. Misalkan ada di body di sini misalkan dia kurus, ada dianya ternyata gemuk, seperti itu. Ada di hair mungkin bisa menjelaskan bahwa seseorang itu ternyata rambutnya curly, keriting, atau straight, lurus. Nah, lalu ada di eyes, misalkan di eyes di sini misalkan dia memiliki mata yang round, bulat. Nah, atau warna bola matanya apa? Misalkan ada hitam, ada coklat, kayak gitu. Lalu juga ada age, umur, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya Miss Elda sudah menyiapkan contoh teks deskriptif mengenai new friend. Nah, kita baca bersama ya. I have a classmate. Saya punya teman sekelas. Her name is Karina Alia. Namanya adalah Karina Alia. Her nickname is Lia. Nama panggilannya adalah Lia. He comes from Surabaya. Dia berasal dari Surabaya. Nah, di awal ini merupakan identification. Kenapa kok disebut dengan identification? Karena di sini kita mulai memperkenalkan siapa yang kita jelaskan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke paragraf kedua. She is beautiful girl. Dia adalah perempuan yang cantik. Nah, he is tall and has curly hair. Nah, dianya tinggi dan memiliki rambut yang keriting. She also has a round eyes and the color is brown. Nah, dia memiliki mata yang bulat dan bola matanya berwarna coklat. Betul. She has fair skin. Nah, dia memiliki kulit yang putih. She is very nice and has a beautiful smile. Nah, dia
sangat baik dan dia memiliki senyum yang cantik. Nah, di sini disebut dengan description. Kenapa kok disebut dengan description? Karena ini termasuk kayak kita menggambarkan atau menjelaskan di sini. Misalkan ada penjelasan fisikal. Nih, matanya bulat. Bola matanya warnanya coklat. Terus ada lagi dia tinggi. Dia memiliki rambut yang keriting seperti itu. Terus dia memiliki kulit yang putih kayak gitu. Nah, itu disebut dengan atau masuk ke dalam description. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi di teks deskriptif ini adalah teks yang lebih detailnya ini menjelaskan proses waktunya. Jadi misalkan kalian ingin membuat teks deskriptif tentang people, tentang orang. Nah, kalian bisa ambil dari seseorang yang memang dekat dengan kalian, baik secara kontekstual atau bisa juga kalian mendeskripsikan idola kalian misalkan. Namun lebih baik itu ketika kita ingin mendeskripsikan, itu baiknya orang-orang yang memang dekat atau berada di sekitar kalian saja kayak gitu. Untuk kalian jadikan objek sebagai deskripsi atau menggambarkan dalam teks deskripsi kalian. Begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas terkait definisi, lalu kita membahas tentang purpose, ada generic structure, dan language feature of descriptive text. Nah, kali ini Miss Elda sudah menyiapkan beberapa contoh soal mengenai descriptive text. Nah, untuk pembuatan soalnya ini, kita akan menggunakan platform ini sebagai kegiatan belajar kita. Nah, tujuannya Miss Elda di sini ingin kayak memperkenalkan kepada kalian atau menstimulasi bagaimana penggunaan platform ini. Nah, kemungkinan untuk meeting-meeting selanjutnya, entah itu di ujian kita atau sebagai latihan soal, Miss Elda ingin kalian nanti lebih familiar menggunakan platform ini. Nanti bisa kalian download di laptop kalian ataupun di Android kalian, begitu, sebagai bahan evaluasi kita dalam pembelajaran. Oke. Di sini Miss Elda sudah menyiapkan kurang lebih 10 soal mengenai descriptive text. Mungkin bisa kita coba ya. Nanti anak-anak mohon untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menjawab, oke? Nah, kita mulai dulu dari apa yang ingin ditanyakan di dalam soal ini. Where is Karina from? Nah, dari mana Karina atau dari mana asal Karina? Nah, kita baca dulu di paragraf pertama. I have classmate, her name is Karina Aliyah. Her nickname is Liyah. He comes from Surabaya. Nah, kita garis bawahi di kalimat terakhir ini di paragraf pertama. She comes from Surabaya. Dia berasal dari Surabaya. Berarti jawabannya adalah yang Surabaya. Selanjutnya kita pencet next. Di sini ada terpaut skor dan waktu kalian mengerjakan. Bukan kalian mengerjakan sih, tapi kayak lebih ke waktu kalian menghabiskan dalam mengerjakan soal ini. Next. What color is Karina eyes? Kita lihat di sini, karena ini tadi kan menyangkut tentang physical appearance. Nah, berarti kira-kira ada di description kan? Kita baca dari sini.
She is beautiful girl. She is a tall and has curly hair. She also has uh, round eyes and the color is brown. Nah, kita garis bawahi di kalimat ketiga. Dia memiliki mata yang bulat dan warnanya coklat. Maka warna dari mata Karina adalah brown. Oke, kita next. Selanjutnya. Dari pertanyaannya, Ayu is regarded a Muri because. Nah, kita lihat di pertanyaan pertama karena ini kan berupa pengenalan. Kita nggak tahu nih, Ayu ini dapat rekor Muri itu dari mana. Maka ini sebuah introduction atau identification. Kita baca kalimat pertama dulu. Ayu Oktawani is one of the people recorded in Muri. Now, do you know why? Right. She is the youngest novelist in Indonesia. Nah, dia adalah novelis termuda di Indonesia, makanya dia mendapat Muri. Gitu. Jadi jawabannya adalah selanjutnya, what subject does Ayu like? Kita lihat di sini. Karena subjek berarti ini kan lebih mengarah ke description. Nah, kita baca di paragraf kedua. Nih, Ayu enjoys studying and reading very much. Her favorite subjects are science, math, and English. Nah, subjek itu kan berarti mengarah ke mata pelajaran. Nah, jadi jawabannya adalah science, math, and English. Next, how many writers does Ayu like? Nih, ada berapa banyak penulis yang disukai oleh Ayu? Nah, ini juga masih menyangkut tentang description. Di paragraf kedua juga. Nih, kita lihat di sini. Kita sudah baca yang ini tadi. Kita lanjutkan. Her favorite writers are N.H. Dini, J.K. Rowling, and the Queen of Detective Stories, Agatha Christie. Nah, jadi ada berapa? 3 ya. Yang pertama ada Dini, ada J.K. Rowling, terus ada Agatha Christie. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini sekedar pengenalan kepada kalian. Mungkin next time atau next meeting kita akan lebih menggali lagi mengenai teks deskriptif. Jadi diharapkan anak-anak nanti untuk bisa berpartisipasi aktif mengerjakan tugas dengan baik melalui website ini anak-anak. Mungkin cukup sekian dari Elda kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya pastinya kita masih membahas tentang teks deskriptif dengan memenuhi tujuan pembelajaran kita, yaitu Miss Elda ingin kalian nanti untuk mempersiapkan bagaimana implikasi atau penggunaan dari teks deskriptif. Miss Elda nanti ingin kalian nanti untuk membuat sebuah teks deskriptif berdasarkan apa yang telah kita pelajari tadi, gitu. Nanti untuk latihan soal seperti ini mungkin di lain kesempatan nanti akan Miss Elda berikan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.